Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga teman-teman semua mendapatkan nikmat sehat dan juga dalam keadaan mendapatkan keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini pembelajaran akan dilakukan secara asinkronus. Saya akan mengirimkan video terkait materi yang akan kita pada kegiatan kuliah kita hari ini, yaitu tentang penerapan hukum Newton. Setelah melakukan perkuliahan ini, teman-teman nanti diharapkan yang pertama bisa menganalisis gaya yang bekerja pada objek diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, atau biasa kita kenal dengan istilah equilibrium problem. Yang kedua, teman-teman diharapkan bisa menganalisis gaya yang bekerja pada objek yang mengalami percepatan atau dynamic problem. Yang ketiga, teman-teman nanti diharapkan bisa menganalisis gaya yang bekerja pada dua atau lebih objek yang berinteraksi, objek in kontak, dan juga yang terakhir, teman-teman nanti diharapkan membuat flyer hasil analisis fenomena atau sains terkait hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Secara garis besar, teman-teman nanti diharapkan bisa mengidentifikasi mana itu yang termasuk equilibrium problem, mana yang termasuk dynamic problem, dan mana juga yang termasuk objek in kontak. Baik, fenomena pertama. Coba perhatikan fenomena berikut. Bagaimanakah perbandingan gaya apung dengan gaya berat kapal pada fenomena 1, dan bagaimana perbandingan gaya apung dan gaya berat kapal pada fenomena yang kedua. Kita coba dulu pada fenomena yang kedua, yakni pada kapal tenggelam. Coba teman-teman perhatikan di sini. Kira-kira perbandingan gaya apung dengan gaya beratnya bagaimana? Ya, teman-teman lihat. Ya, silakan dijawab secara mandiri ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ada dua fenomena ya. Yang sebelah kiri kapalnya terapung dan yang sebelah kanan kapalnya tenggelam. Kira-kira pada masing-masing fenomena ini bagaimana perbandingan antara gaya apung dengan gaya beratnya? Apakah ketika kapal itu tenggelam berarti gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung? Terus apakah ketika kapal itu terapung menandakan bahwasanya gaya apungnya lebih besar daripada gaya berat? Nah, itu yang akan kita temukan ketika kita sudah mampu mengklasifikasikan apakah ini termasuk problem dalam keadaan equilibrium, dalam keadaan dynamic, atau dalam keadaan kontak atau interaksi antara dua benda. Sama ya pertanyaannya, kalau yang tadi yang tenggelam, sekarang yang terapung. Bagaimana perbandingan antara gaya apung dengan gaya berat yang dialami oleh kapal ini ketika kapal itu terapung? Teman-teman sebagian mungkin ada yang menjawab, kalau dia terapung berarti gaya apungnya lebih besar daripada gaya berat. Mungkin ada juga yang sudah menjawab, kalau dia terapung berarti gaya apung dan gaya berat dia sama besar. Coba kita analisis satu persatu. Sekarang kita mulai pada fenomena kapal yang terapung. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sempat kita bahas terkait ini. Jadi ketika teman-teman menemukan satu fenomena yang akan teman-teman amati, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menentukan object of interest. Karena di sini object of interest-nya adalah kapal yang terapung. Teman-teman bisa, untuk mempermudah teman-teman, bisa teman-teman beri batasan di sini antara object of interest dengan selain objek itu. Kemudian teman-teman bisa menganalisis, kira-kira bisa mengidentifikasi gaya apa aja yang bekerja pada kapal yang terapung ini. Kalau teman-teman sudah mengenal jenis-jenis gaya yang bekerja di sini ada gaya apung dan juga ada gaya berat. Gaya apung yang dikerjakan oleh air laut ini ke kapal yang terapung ini, dan juga gaya berat yang dikerjakan oleh pusat bumi terhadap kapal ini. Ya, dua gaya itu ya secara vertikal. Yang kita bahas secara gaya yang secara vertikal ya dalam. Kemudian setelah teman-teman mampu mengidentifikasi, coba teman-teman cek ya
teman-teman cek ya keadaannya ini, apakah kapal ini dalam keadaan seimbang. Ini secara vertikal ya, yang perlu teman-teman garis bawahi juga, dia secara vertikal. Secara vertikal, apakah kapal ini dalam keadaan equilibrium ataukah dynamic? Dynamic berarti dia bergerak, ada percepatan di situ. Kalau equilibrium berarti dia diam, tidak ada percepatan di situ. Ataukah dia ada kontak dengan benda yang lain? Karena object of interest di sini antara objek of interest yang kita tentukan di sini adalah kapal yang terapung, maka kita tidak bisa menganalisis di sini. Dari ketiga problem itu, berarti kapal ini termasuk dalam keadaan diklasifikasikan sebagai equilibrium problem. Nah, dari sini teman-teman kemudian baru bisa menentukan. Tadi teman-teman sudah menemukan gaya yang bekerja pada kapal ini. Berikutnya sekarang teman-teman bisa menentukan karena dia dalam keadaan equilibrium, berarti hukum Newton yang berlaku di sini, hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan MA-nya, dia bernilai 0.